Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan ceria. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kembali untuk kita tetap mentaati protokol kesehatan seperti tetap pakai masker di kerumunan, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 meter. Nah, kenapa Ibu mengingatkan itu? Karena Ibu masih sering melihat anak-anak Ibu di jalan, kalian sedang bersepeda, masih tidak menggunakan masker. Walaupun bersepeda tidak boleh menggunakan masker, tapi masker jangan ditinggal di rumah ya. Masker tetap kalian bawa. Jadi, saat kalian bersepeda, masker boleh kalian lepas. Tetapi, kalau sedang bertemu dengan teman, kalian bisa pakai maskernya ya. Di sini, kita akan masuk ke materi kelas 4 tentang matematika. Dengan bab aproksimasi, pembahasannya tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kepuluhan terdekat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pembulatan kepuluhan terdekat. Tujuan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan pembulatan kepuluhan terdekat hasil pengukuran panjang dan berat. Nah, sedikit mengulang materi Ibu, kalian sudah materi sebelumnya kalian telah belajar pembulatan kesatuan terdekat. Hari ini Ibu akan mengajari yang tentang puluhan terdekat. Sebelumnya Ibu akan mengulang tentang materi pembulatan. Nah, pembulatan, konsep aproksimasi berkaitan dengan pembulatan. Misalnya, untuk hasil pengukuran panjang, berat kesatuan atau puluhan atau ratusan terdekat. Nah, pembulatan bilangan adalah suatu proses mengurangi cacah bilangan ke bilangan yang terdekat. Nah, kalian bisa ingat atau kalian bisa catat di buku kalian tentang ini. Sudah? Kalau sudah kita lanjutkan. Nah, pembulatan dibagi 2. Ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau kelebihannya adalah pembulatan akan membantu dalam proses kita berhitung. Jadi akan lebih mudah kita untuk menghitung nanti. Kalau kelemahannya, hasil perhitungan akan memiliki selisih dari perhitungan awal kita, sehingga kurang akurat. Nah, itu kelebihan dan kelemahannya. Nah, sekarang silahkan amati gambar di bawah ini. Ada 3 gambar. Gambar pertama ada sedang anak balita ditimbang. Biasanya ini lagi di mana ya? Ya benar, ini lagi di posyandu. Gambar kedua ada bayi yang sedang ditimbang di timbangan yang digital, sudah canggih daripada gambar yang pertama. Kemudian yang gambar ketiga ini adalah timbangan yang biasa ada di sekolah. Pasti di sekolah-sekolah ada nih timbangan yang seperti ini. Biasanya kita berdiri, kemudian angkanya sudah langsung berjalan. Nah, kalian bisa amati gambar di bawah ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, langsung siapkan alat tulis dan buku kalian ya. Nanti ada tugas-tugas yang Ibu berikan. Baik, sebelumnya kita istirahat dulu ya. Jangan kemana-mana, kita tunggu yang mau lewat berikut ini. Jumpa lagi dengan Ibu, kita lanjutkan ya. Tadi sebelumnya kita sudah melihat 3 gambar itu, masih ingat kan? Nah, baik, kita akan masuk ke materi tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kepuluhan terdekat. Ada hubungannya loh dengan gambar 3 tadi. Nah, sebelumnya kita masuk ke soal, Ibu akan menjelaskan dulu. Di sini ada aturan pembulatan kepuluhan terdekat. Nah, dalam membulatkan bilangan kepuluhan terdekat, yang harus diperhatikan adalah angka satuannya. Nah, yang pertama, jika angka satuannya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah menjadi bilangan 0. Ibu ulangi lagi,
jika angka satuannya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah menjadi bilangan 0. Di sini ada contohnya 1, 2, 3, 4 berarti menjadi 0. Nah, diingat ya. Kemudian yang kedua, jika angka satuannya 5 atau lebih berarti 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas menjadi bilangan 10. Ibu ulangi, jika angka satuannya 5 atau lebih yaitu angka 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan ke atas menjadi bilangan 10. Nih angkanya 5, 6, 7, 8, 9 menjadi 10. Apa maksudnya? Kita lihat ya. Nih kalian bisa ingat kalau kalian mau mencatat silahkan kalian catat dulu, ibu tunggu. Nah, kita lanjutkan. Ini ada ibuan membahas yang pertama. Jika angka satuannya kurang dari 5 dibulatkan ke bawah menjadi bilangan 0. Ini yang pertama tadi. Nah, 44 dibulatkan menjadi 40. Kenapa 40? Karena kurang dari 5. Kita lihat dari sininya ya anak-anak. Nih angka 4. Karena yang dilihat tadi satuannya. Lanjut. 32 dibulatkan menjadi 30. Karena kita fokus di angka 2-nya. Kemudian ada 121 dibulatkan menjadi 120. Kenapa Bu? Kan kita membahas puluhan. Nah, kalau kita bertemu dengan angka yang seratusan, itu yang kita lihat adalah dua angkanya ini, puluhannya di 21-nya. Kita fokus di 21-nya. Berarti karena itu 21, puluhan kan yang dilihat satuannya. Jadi angkanya 1, berarti kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 120. 100-nya jangan diganti. Kemudian yang terakhir ada 153. Sama seperti tadi, dibulatkan menjadi 150. Nah, ini yang kurang dari 5. Bisa kalian catat sebentar. Kita lanjut. Yang kedua, jika angka satuannya 5 atau lebih, dibulatkan ke atas menjadi bilangan 10. Contohnya, nah, 46 dibulatkan menjadi 50. Kenapa? Karena 46 kita fokus di angka 6. 6 berarti lebih dari 5. Maka dibulatkan 10 menjadi 50. Jadi 46 dibulatkan menjadi 50. Kemudian 37 dibulatkan menjadi 40. 128 dibulatkan menjadi 130. Karena coba lihat angkanya yang puluhan 28. 8-nya lebih dari 5 berarti jadi 30. Maka tetap ditulis 100-nya jadi 130. Kemudian ada 159 dibulatkan menjadi 160. Nah, kalian bisa tulis sebentar. Nah, di sini ada macam-macam pembulatan ke puluhan terdekat. Yang pertama ada pembulatan ke atas, tadi sudah. Pembulatan ke bawah, tadi sudah. Nah, yang baru ada pembulatan terbaik. Mungkin di materi sebelumnya kalian sudah tahu 3 ini, tapi ini Ibu akan membahas ke yang di puluhannya. Mungkin yang di kemarin kalian ketemu dengan satuan. Sekarang Ibu akan membahas tentang puluhan terdekat. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan pembulatan ke atas. Nah, pembulatan ke atas ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya dan menambahkan bilangan 1 pada angka puluhannya. Contohnya, yang pertama ada 78 kg dibulatkan ke atas menjadi 80 kg. Yang kedua, 23 km dibulatkan ke atas menjadi 30 km. Yang ketiga, 11 meter dibulatkan ke atas menjadi 20 meter. Nah, selanjutnya ada pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya. Contohnya, yang pertama ada 35 meter dibulatkan ke bawah menjadi 30 meter. Ingat ini ke bawah. Walaupun angkanya 5, karena ini yang diminta pembulatan ke bawah tetap harus ke bawah. Nah, yang kedua ada 51 kuintal dibulatkan ke bawah menjadi 50 kuintal.
yang ketiga 78 meter dibulatkan ke bawah menjadi 70 meter. Ingat, walaupun angkanya di atas 5, kalau di soal ada disuruh pembulatan ke bawah, berarti kalian harus tetap membulatkan itu ke bawah. Nah, sudah dilihat? Kemudian kita lanjut, di sini ada pembulatan terbaik. Nah, pembulatan terbaik itu adalah pembulatan ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara memperhatikan satuannya. Jika satuannya lebih dari 1 atau sama dengan 5, maka pembulatan dilakukan ke atas. Sedangkan jika satuannya kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Contohnya, nih 37 meter dibulatkan menjadi 40 meter. Kenapa? Karena ini terbaik. Berarti 37, lihat satuannya itu ada 7. 7 lebih dari 5, berarti harus dibulatkan ke atas karena ini terbaik. Nomor 2, ada 24 kuintal dibulatkan menjadi 20 kuintal. Ini masuk ke pembulatan ke bawah karena angkanya satuannya 4, kurang dari 5. Kemudian yang ketiga ada 45 meter dibulatkan menjadi 50 meter karena 5, pas 5. Jadi pembulatannya harus ke atas. Nah, pembulatan terbaik ini adalah sesuai dengan aturan. Jadi kalau di soal nanti kalian ada di atasnya, bulatkan angka di bawah ini dengan pembulatan terbaik, berarti harus sesuai dengan aturan. Kalau kurang dari 5 berarti ke bawah, kalau lebih dari 5 atau 5 itu berarti ke atas. Nah, itu diingat ya, pembulatan terbaik. Nah, Ibu lanjutkan, di sini ada penerapan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Ini penerapannya. Nah, Ibu punya langsung contoh soalnya. Nah, lengkapi tabel di bawah ini dengan membulatkan ke puluhan terdekat. Nah, di sini ada 3, ada pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik. Kita coba jawab bersama. Soal yang pertama ada 34 kilometer. Pembulatan ke atasnya kita lihat kira-kira berapa ya? Nah, 40 kilometer karena ini ke atas. Kita lanjut coba lihat yang ke bawah berapa ya? Nah, 30 kilometer. Kalau pembulatan terbaik 30 kilometer. Kenapa? Karena 4-nya satuannya adalah kurang dari 5. Kemudian yang kedua ada 65 kilogram. Nah, yang ke atasnya adalah 70 kg. Yang ke bawah 60 kg. Kalau pembulatan terbaiknya 70 kg. Kita lanjut yang ketiga ada 142. Nah, ini hati-hati. Kita lihat di puluhannya dulu ada 42. Kemudian kita lihat satuannya 2. Berarti pembulatan ke atasnya 150 meter. Kemudian pembulatan ke bawah 140 meter. Kalau terbaik 140 meter. Selanjutnya 122 gram. Berarti pembulatan ke atasnya 130 gram. Ke bawahnya 120 gram. Kemudian yang terbaik 120 gram. Nah, pasti kalian bertanya kenapa Bu ada angka, ada kilometer, kilogram, meter, gram? Karena kita membahas di satuan berat dan panjang. Kalau di berat biasanya kan berat anak berapa nih? 40 kilogram, 42 kilogram. Pasti ada kilogramnya. Atau gram misalnya. Kalau meter dan km itu panjang. Berapa jarak panjang dari rumah kamu ke sekolah? Misalnya ada misalnya 20 km. Nah, itu kenapa Ibu menggunakan satuan-satuan yang seperti ini. Baik, kalau mau kalian catat silahkan kalian catat, Ibu tunggu. Nah, kita masuk ke contoh soal yang soal cerita. Ibu punya satu soal cerita, Ibu bacakan. Paman membuat pagar untuk halaman panjangnya 146 cm. Panjang kayu paman jika dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, kita dulu lihat soalnya. Ini tidak ada mau pembulatan ke atas, ke bawah, atau terbaik. Tidak ada kan? Nah, berarti menjawabnya harus seperti ini. Nah, jawab ketiganya dari pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik. Langsung. Nah, seperti yang Ibu sudah Ibu tuliskan sini,
Pembulatan ke atas panjang kayu menjadi 150 cm. Pembulatan ke bawah panjang kayu menjadi 140 cm. Kemudian pembulatan terbaik panjang kayu menjadi 150 cm. Karena tidak dijelaskan mau kemana soal ini, jadi kalian harus menuliskan ketiganya. Nah, itu kita lanjut. Nah, soal kedua, Ayu menimbang berat badan kakaknya. Berat badan kakak Ayu 45 kg. Tentukan berat badan kakak Ayu jika dibulatkan ke puluhan dengan pembulatan ke atas. Nah, di soal nomor 2 ada yang disebutkan pembulatan ke atas. Berarti kita harus membulatkan ke atas. Jawabannya, nah, 45 kg dibulatkan ke puluhan dengan pembulatan ke atas menjadi 50 kg. Karena 45 lihat satuannya, ini 5 berarti pas 5 harus ke atas, jadi 50 kg. Nah anak-anak, tadi kita sudah banyak belajar tentang pembulatan. Mirip dengan yang satuan, tapi ini lebih ke angkanya puluhan, lebih banyak lagi. Nanti kita akan lanjut ke soal. Ingat-ingat yang tadi ya, sudah kalian tuliskan. Kalian ada waktu berapa menit untuk belajar lagi sebelum kita masuk ke soal dan tugas. Nah anak-anak, sebelum kita ke tugas, jangan kemana-mana ya. Kita tunggu sebelum yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana. Kembali lagi dengan Ibu. Nah, sebelum kita ke tugas, tadi kita banyak sudah belajar tentang pembulatan dari berat dan panjang ke puluhan terdekat. Ternyata di berat badan kita bisa mengukur, di panjang kita bisa mengukur. Nah, jadi sekarang kita masuk ke tugas. Ibu bacakan soalnya yang pertama. Bila satuannya lebih dari 5 disebut pembulatan ke. Kemudian nomor 2, jelaskan apa itu pembulatan terbaik. Ayo, sempat tidak menulis yang tadi? Kemudian yang ketiga, tanyakan kepada orang di sekitarmu yang di rumah berapakah berat badan mereka. Tuliskan di dalam tabel. Ibu memberi contoh di sini ada berat ayah. Ayah berat badannya 72 kg. Dibulatkan ke atas menjadi 80 kg. Ke bawah 70 kg. Terbaiknya menjadi 70 kg. Nah, silakan kalian lanjutkan. Misalnya anggota keluarga kalian lebih dari 4, kalian bisa menambahkan tabelnya di bawah sendiri. Nah, Ibu beri kesempatan untuk menulis tugasnya ya. Baik, anak-anak. Nah, untuk tugas tadi, kalau kalian ingin mencek benar atau salah tugas kalian bisa minta periksa atau koreksikan guru wali kelas kalian masing-masing ya. Baik, Ibu akan menyimpulkan kesimpulan kita hari ini adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pembulatan ke puluhan terdekat dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan permasalahan pembulatan ke puluhan terdekat, hasil pengukuran panjang dan berat, serta mengetahui penerapannya di kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih telah menonton acara ini, semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa tetap mentaati protokol kesehatan seperti tetap memakai masker di kerumunan, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan tetap jaga jarak minimal 1 meter. Baik, sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.